Hendaknya kalian saling memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita, baik itu ibu, tante, ya, ponakan, anak, saudari, dan istri. Karena mereka semua diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Ya, tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Maksudnya adalah kalau kita tegakkan tulang rusuk maka bagian kepala. Karena wanita suka didominasi dengan perasaan. Maka mereka selalu berpikir untuk memiliki sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, atau meninggalkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Nah, itulah sebabnya kenapa kalimat tolak dijatuhkan atau diberikan di mulut suami, laki-laki. Karena laki-laki tidak tergesa-gesa mengucapkan kalimat ini. Kalau saja kalimat tolak di tangan istri kita, maka mungkin sebulan bisa 1000 kali diceraikan. Ya. Karena ngambek sedikit, saya ceraikan kamu. Ya. Ada masalah sedikit apa, saya ceraikan kamu. Dan sudah biasa mereka mengatakan kita sudah tidak cocok, ceraikan saya. Ini jangan diambil dalam pikiran seorang muslim. Laki-laki harus bijak. Anggap angin lalu berlalu. Karena mereka bisa saja mengucapkan ceraikan saya, tapi kalau kita berbuat baik dengan dia 1-2 jam, malah dia tiba-tiba minta maaf. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Mereka dari tulang rusuk dan yang paling bengkok bagian atasnya, maksudnya akal fikirannya. Sampai kata Nabi SAW mengatakan wanita itu kurang dari sisi agama dan dari sisi akalnya. Ya, kalau agamanya kena, dia boleh tidak sholat dan tidak puasa di haid dan nifas. Kalau akalnya, wanita terkadang biasa melupakan sesuatu atau mudah melupakan atau bahkan berubah seketika. Makanya dibutuhkan saksi. Kalau satu laki-laki 2 perempuan. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jika kamu paksakan untuk meluruskannya, kamu keras, tidak boleh, harus begini, dipukul, maka engkau akan mematahkannya. Karena dia selalu bawa perasaan. Jadi kalau kita berbuat baik 1 tahun pun misalnya, atau 10 tahun dengan istri, dia lihat satu kesalahan, yang diingat kesalahannya itu. Dia nggak ingat yang kebaikan yang banyak itu. Begitu terbawa dominasi dengan perasaan. Makanya tidak usah mengatakan, kan saya sudah kasih begini, kan sudah begini. Itu nggak mempan bagi mereka. Apa yang sedang dia bicarakan, itu saja yang sedang dibahas. Karena kalau kemana-mana maka tidak akan nyambung. Kita biar ingatkan saya pernah kasih begini mobil, saya pernah begini, itu nggak nyambung semuanya. Bagi dia adalah sekarang yang ini saya bahas, kenapa makanan favorit saya tidak diberikan, ya itulah yang dibahas. Biarpun kita mengatakan masa makanan favorit tidak dipertemukan dengan mobil yang saya belikan ratusan juta, bagi dia mobil nggak ada nilainya. Makanan favorit saya mana? Nah, jadi memang seperti itu. Dan jika kamu membiarkannya, tidak juga dinasihati, tidak coba diluruskan, dinasihati dengan baik-baik, maka dia akan tetap bengkok. Begitu terus, akan salah. Maka hendaklah kalian saling memberi wasiat berbuat baik kepada para wanita. Kata ulama hadis, yang dimaksud dengan berbuat baik adalah coba didik mereka dengan baik secara agama. Ini maksud dalam makna. Karena perempuan dominasi perasaan, kapan mereka itu bisa tersentuh dengan perasaannya secara agama, maka dia akan bisa lebih peka dari laki-laki. Kita laki-laki pakai akal. Kalau lagi capek malam hari dari safar, waktu malam tahajud, udahlah besok aja capek. Perempuan nggak seperti itu. Dia kalau sudah tersentuh secara keimanan, perasaannya mendominasi. Biar capek dia akan bangun sholat malam. Juga diambil dari masalah ini selain berbuat